kayaknya amat sangat sulit gitu, karena itu tadi sama seperti KDRT. Kalau misalkan si mengomentari kasus KDRT yang saat ini sedang ramai, menurut saya pribadi ya, apakah KDRT itu bisa sembuh? Kemungkinan bisa, tapi itu apa ya, balik lagi, itu tergantung dari niat dari si pelaku tersendiri. Jadi kalau misalkan pelaku itu mau sembuh, ya dia bisa sembuh. Tapi kalau misalkan pelaku itu tidak mau sembuh, ya sangat amat sulit ya. Dan itu memang butuh waktu sangat amat lama, dan juga butuh kesadaran dari si pelaku. Kalau perselingkuhan, apakah si peselingkuh, yang suka selingkuh, maksudnya yang suka selingkuh itu bisa sembuh? Kayaknya susah juga ya. Kenapa? Mungkin ini pengalaman pribadi saya sempat mempunyai pasangan yang suka selingkuh, tapi sangat sulit untuk sembuh, sangat sulit untuk bisa menjadi pasangan yang setia. Jadi kalau apakah pasangan yang selingkuh itu bisa sembuh? Kayaknya amat sangat sulit gitu, karena itu tadi sama seperti KDRT. Kalau misalkan si tukang selingkuh ini dan tukang KDRT ini tidak punya niat untuk sembuh, tidak akan bisa gitu. Jadi KDRT dan selingkuh, kadang-kadang kenapa laki-laki melakukan perselingkuhan itu biasanya karena dia itu menutupi melakukan KDRT ya. Kadang-kadang laki-laki itu melakukan KDRT terhadap wanita itu karena dia menutupi apa yang sudah dia lakukan di belakang pasangannya. Jadi untuk menutupi kelakuannya dia berlaku kasar supaya apa yang dia lakukan di belakang itu tidak ketahuan. Balik lagi, itu menurut saya. Pengalaman pribadi pernah diselingkuhin atau tidak? Pernah pakai banget. Jadi kayaknya makanya tadi seperti saya bilang, apakah si peselingkuh bisa sembuh atau enggak? Menurut pengalaman saya sangat sulit untuk bisa sembuh, karena itu balik lagi dari niat dari diri sendiri ya. Dan juga kayak sudah menjadi apa ya, sudah menjadi udah sampai ke akar-akar kali ya. Jadi pengalaman saya pribadi ya sangat amat menyakitkan, jadi sudah tidak perlu lagi diungkit seperti apa. Sakit sih. Jadi saya sebagai wanita saat melihat video tersebut, saya seperti flashback, dan itu sakit banget. Dan untuk si pelaku semoga bisa diberikan ganjaran yang setimpal ya, dan juga untuk korbannya mudah-mudahan tidak terkena psikologisnya. Kenapa? Karena biasanya ini seperti saya ya, pengalaman saya pribadi, saya psikologi saya tuh terganggu banget. Psikologi saya kena karena apa? Karena ya pelaku tersebut membuat saya sangat amat trauma gitu. Jadi ya semoga mudah-mudahan anak-anaknya juga tidak kena imbasnya ke depannya, karena psikologi anak biasa terganggu bagi saya. Makanya dulu saya tuh pernah, jika kita ribut, jangan depan anak, karena itu sangat mengganggu psikologi anak ke depannya. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Saya melihat ada anak bayi baru usia 20 hari di tempat kejadian itu. Saya sangat sedih banget kelihatannya. Karena kenapa? Karena seharusnya bapaknya saat tahu ada anak di situ, kalau dibilang tidak sengaja, menurut saya enggak. Karena kalau misalkan dia tidak sengaja, dia tidak akan lanjutin kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya karena ada anak. Tapi kenapa ini dilanjutin lagi? Dan berapa kali loh kalau kita lihat di situ videonya, anaknya tuh ketendang ya. Bukan ketendang, menurut saya jadi kayak sengaja gitu. Jadi harusnya anak bisa menghentikan kelakuan orang tua, tapi ini tidak. Jadi sangat sayang banget, sangat disayangkan banget ya.
Jadi KDRT itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, bisa juga psikologi, penelantaran, seksual juga bisa. Jadi KDRT itu banyak banget. Jadi bukan hanya, kalau orang selalu bilang KDRT itu dari fisik aja, enggak, bukan hanya fisik. Jadi banyak banget KDRT. Audio Jungle.